perubahan air menjadi wujud cair. Uap air yang menguap dari permukaan bumi mengalami pendinginan sesampainya di atmosfer. Uap air kemudian berubah wujud menjadi titik-titik air dan bergabung dengan asap, garam, debu, dan zat-zat pencemar udara di atmosfer. Nah, yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa mengepasnya di dalam presipitasi ini ada apa jenis dari presipitasi tersebut? Yang pertama hujan. Nah, terus salju, sleet, dan hail. Nah, yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi yaitu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, itu infiltrasi. Nah, itulah tadi proses dari sirkulasi air. Kemudian Ibu akan membahas tentang manfaat air bagi manusia. Nah, di sini ada yang tahu apa sih manfaat air bagi manusia? Tolong ke depan ya. Ada lagi? Tadi salah? Kemudian siapa lagi? Juan? Ya, Cika? Dede?
faktor meteorologis atau sifat atmosfer yang terdiri dari matahari, udara, suhu air, kemudian kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Di sini ada 5 contoh dari faktor yang mempengaruhi siklus air. Dari faktor manusia ada pembangunan sembarangan, pembangunan, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang cara menghemat air. Mandi kan pastinya. Nah, ketika bak mandi tersebut sudah penuh, maka kita harus matikan kerannya agar tidak meluber dan air terbuang secara sia-sia. Dan yang kedua yaitu mematikan keran jika air tidak digunakan. Jadi kita menghidupkan keran itu saat digunakan saja. Jadi kita ketika kita tidak menggunakan air, kita harus mematikan keran air agar tidak terbuang sia-sia, tidak boros intinya ya. Nah, yang ketiga yaitu mencuci pakaian dalam jumlah banyak. Yang keempat menyimpan atau menada air hujan. Yang terakhir yaitu mengurangi dan membuang limbah kita yang benar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang proses siklus air, cara menghemat air, faktor-faktor pengaruh siklus air, dan manfaat air bagi manusia. Nah, di sini juga sekalian yaitu Ibu akan bagi kalian kelompok di 2 kelompok. Ini kan dari mahasiswa nih ya. Yang tadi satu kemana? WC. Yang ke WC. Oh iya sudah. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti kalian akan secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman sebangku kalian. Paham? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang proses dari siklus air. Ada 4 kan, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dan tugas kalian yaitu ini bagi dari kelompok 1 ya. Tugas kalian yaitu menjabarkan apa sih kondensasi dan evaporasi secara rinci dan jelas. Kemudian untuk kelompok 2, tugas kalian yaitu menjabarkan tentang infiltrasi dengan presipitasi secara rinci. Nanti kalian akan maju ke depan secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Itu dikerjakan mulai sekarang ya anak-anak. Nah, ini kalian saya bagi kertas masing-masing kelompok 1 lembar. Kalian tulis di kertas ini secara rinci, kemudian kalian jabarkan di depan kelas. Oh ya, mulai dari sekarang ya. Dari mana, Nak? WC. Nah, karena waktu kita sudah mepet, jadi presentasi kali ini akan digabungkan 1 kelompok 1 orang saja ya. Evaporasi. Tahap pertama dari siklus air adalah evaporasi. Evaporasi penguapan adalah proses perubahan air menjadi uap air. Penguapan terjadi karena penyinaran sinar matahari secara terus-menerus pada air permukaan seperti air laut, danau, maupun sungai. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan. Proses penguapan pada tumbuhan dikenal dengan istilah transpirasi uap. Air dari proses evaporasi dan transpirasi kemudian menuju atmosfer bumi dan membentuk titik-titik air. 2. Kondensasi. Tahap kondensasi pengembunan adalah proses pengubahan uap air menjadi wujud cair. Uap air yang menguap dari permukaan bumi mengalami
pendinginan sesampainya di atmosfer. Uap air kemudian berubah wujud menjadi titik-titik air dan bergabung dengan asap, garam, debu, dan zat-zat pencemaran udara di atmosfer. Uap air dan gabungan zat-zat tersebut kemudian membentuk awan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sepertinya kalau sudah lemas dan bosan di pelajaran ini, ayo kita melakukan ice breathing terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, ayo semua berdiri. Aduh, Ada yang bisa tepuk semangat di sini? Ayo kita mulai bareng-bareng. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. oke. Tepuk semangat. Presipitasi adalah peristiwa terlepas titik air dari awan dalam bentuk hujan es, hujan, ataupun salju. Presipitasi yang turun ke permukaan bumi akan berbeda tergantung pada kelembapan bumi akan berbeda tergantung udara, energi matahari, angin, dan suhu udara. Jenis presipitasi antara lain hujan salju, hujan es, haid, dan hujan. 4. Infiltrasi. Ketika hujan dan salju turun ke bumi, maka air akan mengalir ke permukaan tanah dan terserap ke dalam tanah. Proses penyerapan air hujan ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Air yang terbentuk dari tahap infiltrasi akan menjadi cadangan air bawah tanah, sementara air yang tidak diserap oleh tanah akan mengalir melalui air permukaan seperti sungai, danau, dan lautan. Infiltrasi memiliki penerapan penting dalam menjaga ketersediaan air bawah tanah dan menjaga kelembapan tanah untuk keperluan pertumbuhan tanaman. Baik, tekan dulu kelompok kedua. Nah, pelajaran pada pagi hari ini kita diskusi saja. Sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu kita tahu apa sih manfaat dari air tersebut. Kemudian kita juga tahu 4 proses dari sirkulasi air. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sirkulasi air. Dan yang terakhir yaitu cara menghemat air yang baik dan benar. Nah, itu saja pembelajaran dari Ibu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.